Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya, Bung Pais, di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini saya akan membuat video ya tentang materi pertemuan keduanya tentang paralegal dan uh, materi yang kita pelajari di sini adalah uh, pidana narkotika ya, pidana narkotika. Sahabat-sahabat sekalian ya, sebagai pengantar aja tentang pidana narkotika ini cukup luas ya, cukup luas pembahasannya dan akan selalu berkembang ya, karena ada zat-zat kimia yang di zaman dulu mungkin tidak ada dan sekarang menjadi ada, ataupun sebaliknya. Jadi di narkotika itu tentu ada ya beberapa klasifikasi daripada narkotika itu, entah terbuat dari alam, entah itu zat kimia. Namun intinya bahwa segala sesuatu ya dalam narkotika itu yang telah diatur oleh undang-undangnya tentu semua warga negara tahu atau tidak tahu dia akan berlaku. Nah ini yang menjadi persoalan cukup 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 yang harus diketahui oleh banyak orang ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak ada alasan kita tentang misalnya kita pakai kecubung atau pakai yang lain terus kita bilang nggak tahu, atau kita makan bikin sayur dari daun ganja terus kita nggak tahu ya. Nah yang menarik dari pertemuan ini adalah kita akan coba ya bahwa yang menarik dari pertemuannya itu adalah beberapa pokok pembahasannya di sini, yakni tentang dasar-dasar penyelidikan, dasar-dasar penyidikan, dasar-dasar penuntutan perkara pidana narkotik di BNN, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya kita tahu ya bahwa penyelidikan itu bagaimana suatu aparat ya, polisi ataupun jaksa itu itu polisi atau PNS ya, atau PNS yang diberi wewenang untuk penyidik itu untuk bisa melakukan penyelidikan yang penyelidikan ini berdasarkan KUHP ya, tentu apabila dia bisa dinaikkan ke penyidikan, maka penyidikan pun akan bertujuan ya untuk menetapkan sebuah peristiwa pidana itu dilakukan oleh terduga pidana atau tidak ya, atau terdakwa. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, dasar-dasar penuntutan ini ya, perkara pidana narkotik di BNN. Jadi kita tahu juga bahwa perkara narkotik ini yang kita tahu ya banyak dilakukan oleh BNN, bisa juga oleh kepolisian ya, dan tentu kejaksaan sebagai penuntut umum. Yang menarik adalah bahwa sumber hukum daripada tindak pidana khusus ini ya, pidana narkotik ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2029 ya, tentang narkotik ya. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu ya Nomor 2 tahun 2022 ya, ini yang terbaru ya, tentang Cipta Kerja. Selanjutnya peraturan Kepala BNN RI terkait narkotika, peraturan Kepala Kepolisian RI terkait narkotika, peraturan Jaksa Agung RI terkait narkotika, peraturan Mahkamah Agung terkait narkotika, dan jurisprudensi. Jurisprudensi ini yang dimaksud adalah bahwa sesuatu pendapat hakim yang berupa suatu keputusan hakim yang tidak mempunyai dasar hukum, tetapi ketika putusan hakim itu dilakukan, maka putusan hakim itu dianggap sebagai patokan ya untuk melakukan putusan-putusan berikutnya kepada hakim-hakim yang berikutnya di perkara yang dianggap sama. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya tugas saya sebagai pendidikan saya di paralegal ini ya.
semoga bermanfaat. Tetapi yang ingin saya terangkan bahwa narkotik ini kan tindak pidana yang luar biasa lah ya. Jadi akan banyak hal-hal yang jelimet lah kita tahu ya, seperti kasus Teddy Minahasa ya, dia sebagai Kapolda dan dia sebagai penyidik ya, melakukan atau membongkar sebuah kasus yang pada akhirnya dia sendiri yang harus terjerat. Dan kita lihat banyak sekali aparat hukum yang terjerat kepada tindak pidana narkotik ini, karena kita tahu ya di narkotik ini fulus itu banyak, dan kita tahu ya bahwa manusia itu materialistis dan secara naluri dia akan sulit menghindari materialistis tersebut. Sahabat-sahabat sekian, demikianlah ulasan saya tentang paralegal ya. Paralegal di sini ya tentu ya berperan untuk kalau ada sahabat, teman atau saudara kita ya yang mendapatkan kasus ini, tentu jika dia tidak mempunyai advokat atau dia meminta kita, ya kita pertama yang paling terbaru itu yang saya dengar kemarin dalam diskusi atau yang diberikan oleh Pak Tumi ya, guru kita ini, bahwa kalau kita itu sebagai pemakai ya, kita berhak melakukan rehab ya, mengajukan rehab, dan apabila rehab itu ditolak baru boleh dilakukan penuntutan peristiwa perdananya atau sterbet. Sahabat-sahabat sekalian, ini cukup melegakan kita semua ya, bahwa tentu negara harus melindungi rakyatnya, di mana di situ ada yang untuk pemakai, di situ ada untuk pengedar, dan tentunya pengedar ini kita harus hukum seberat-beratnya. Tentu untuk pelaku juga kita harus memberikan suatu punishment yang berbeda, dan itu negara sudah membuktikan dengan kita mengajukan rehab duluan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari A. Faiz. Terima kasih. Thank you.